wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Suci Gadis Utami Santoso, absen 4 dari kelas 11 OTKP 1, SMK Negeri 1 Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh mengenai tata kelola keuangan. Nah, jadi sebelum masuk materi, kalian harus tahu juga nih, ada 8 unsur umum administrasi yang bersifat dinamis. Yang pertama ada tata keorganisasian, terus tata pembinaan, tata hubungan, tata keterangan, tata kepegawaian, tata keuangan, tata perbekalan, dan tata kehumasan. Dari 8 unsur tadi, salah satu unsur administrasinya ada tata keuangan atau administrasi keuangan. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mencapai tujuan yang perlu adanya dukungan biaya atau dana yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengelolaan atau administrasi dana yang baik sehingga dengan biaya yang terbatas dapat mencapai hasil yang maksimal. Materi. Nah, nanti kita akan membahas mengenai pengertian administrasi keuangan, komponen administrasi keuangan, prinsip administrasi keuangan, tujuan dan manfaat administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, dan dasar pengelolaan administrasi keuangan, serta regulasi tentang administrasi keuangan. Nah, ada yang tahu nggak sih maksud dari administrasi keuangan itu apa? Jadi, administrasi keuangan dibagi menjadi 2 pengertian nih. Ada pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Nah, pengertian secara luas, administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan atau penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan, perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Sedangkan dalam administrasi keuangan secara sempit adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Nah, komponen administrasi keuangan. Nah, di komponen-komponen administrasi keuangan ini dibagi menjadi 7 komponen. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan adalah menindaklanjuti dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya ada pencarian keuangan. Pencarian keuangan itu yaitu mencari dan mengeksploitasi dan sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya ada penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan ini yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang terakhir ada pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Prinsip administrasi keuangan. Nah, di prinsip administrasi keuangan ini juga ada beberapa prinsip nih. Yang pertama ada konsisten. Konsisten itu maksudnya sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah
kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Ada transparansi. Transparansi memiliki arti bahwa organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup maksudnya memiliki makna agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Selanjutnya ada integritas. Integritas memiliki arti bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selanjutnya, pengelolaan. Prinsip pengelolaan memiliki arti bahwa organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada standar akuntansi. Prinsip standar akuntansi yaitu memiliki arti bahwa sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Administrasi keuangan. Yang pertama, tujuannya dulu. Tujuan administrasi keuangan ada itu yang pertama ada memperlancar proses keluar masuknya uang. Kedua, mempermudah transaksi uang. Ketiga, adanya bukti transaksi. Keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Manfaat administrasi keuangan. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama ada teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Fungsi administrasi keuangan. Nah, di fungsi administrasi keuangan ini memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama ada fungsi investasi. Fungsi investasi meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di fungsi investasi ini dibagi menjadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang itu contohnya ada gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan fungsi jangka pendek, investasi jangka pendek yaitu meliputi investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada fungsi mencari dana. Fungsi mencari dana meliputi fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha-usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan yaitu kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri, yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Yang terakhir ada fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba itu yaitu dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat juga dimasukkan ke dalam fungsi mencari modal. Maksudnya adalah diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut. Administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan ini ternyata merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan pendukung dalam menggunakan atau mengerjakan usaha atau bisnis. Keuangan digunakan untuk modal operasional perusahaan, baik untuk produksi,
membeli bahan baku, promosi dan pemasaran, penjualan, atau tenaga kerja. Dalam pengadministrasian keuangan ini di perusahaan selalu berhubungan dengan catat-mencatat kan? Nah, catatan yang digunakan dalam perusahaan ini juga ada beberapa macam nih teman-teman. Dalam buku jurnal sendiri dibagi menjadi 5 jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan produk secara kredit. Selanjutnya ada jurnal pembelian yang digunakan untuk mencatat pembelian produk secara kredit juga. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas. Yang selanjutnya jurnal pengeluaran kas, yaitu yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas. Selanjutnya yang terakhir jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum tercakup ke dalam 4 jurnal tersebut. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada buku piutang. Digunakan untuk mencatat piutang-piutang dagang. Selanjutnya ada buku utang. Buku utang digunakan untuk mencatat utang-utang perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada regulasi administrasi keuangan. Nah, regulasi administrasi keuangan itu sangat banyak banget ya teman-teman, peraturannya itu sangat banyak banget. Nah, di sini nanti saya akan mengambil 5 contoh saja regulasi administrasi keuangan. Nah, yang pertama, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2015. Selanjutnya ada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK 07/2014 dan 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan penagihan PBB perkotaan dan perdesaan sebagai pajak daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintahan daerah. Yang selanjutnya keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang terakhir ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu tadi materi dari saya tentang tata kelola keuangan. Sekarang udah paham kan tata kelola keuangan itu seperti apa dan bagaimana? Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.